Om Swastiastu. Selamat siang Yona Bali, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Seperti biasa, saya Pak Jantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada. Tentunya di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yona peprestasi yang multitalenta yang memanfaatkan media digital dalam melestarikan seni dan juga budaya Bali khususnya dalam melukis berbagai objek diantaranya desain logo hingga melukis suatu objek yang dipadukan dengan ukiran khas Bali. Dan Yona ini yang berasal dari Gianyar mempunyai juga bakat dan juga talenta dalam membuat kekerep, yaitu melukis suatu objek di atas kain putih yang dipergunakan dalam upacara adat. Nah, penasaran kan kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit bersama saya Pak Jantika, ini dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil Yona yang menggeluti bidang seni lukis. Ika Debbie Kurnia, demikian nama lengkap Yona yang berasal dari Banjar Pendesanan Klod, Desa Sayan, Kecamatan Ubud Gianyar ini, menekuni salah satu bidang seni yaitu seni lukis tradisional Bali, seperti menggambar barong dan objek-objek tradisional lainnya. Dalam bidang seni lukis, Yona yang kerap disapa Debbie ini menceritakan bahwa dirinya sudah senang melukis sejak umur 4 tahun. Selain keluarga yang memang memiliki keterampilan dalam bidang melukis, lingkungan tempat tinggalnya yakni Desa Sayan, Ubud memang terkenal dengan seni lukisnya, menjadikan Debbie memiliki keinginan kuat dalam mengasah kemampuan di bidang seni lukis dan lebih tertarik mendalami seni lukis tradisional. Dulu, karena keterbatasan biaya untuk membeli kertas gambar, Debbie kecil kerap kali menggambar berbagai objek di lantai rumahnya, sehingga lantai rumah dipenuhi berbagai lukisan. Diceritakan kembali menginjak bangku sekolah pertama, Debbie mulai mengambil kerja sampingan di batik, sampai tetap belajar melukis, sampai menginjak bangku sekolah menengah atas pun, Yona yang memiliki jurusan pariwisata ini tetap menjalankan hobinya dalam bidang melukis. Seiring berjalannya waktu, Debbie yang belajar menggambar secara otodidak melalui media sosial ini terus mengasah kemampuannya dalam bidang melukis. Om Swastiastu, nama saya Ika Debbie Kurnia, biasa dipanggil Debbie, yang berasal dari Banjar Pendesanan Klod, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Awal saya menekuni dunia melukis, Nike sudah mulai dari tiang kelas umur 4 tahun. Nah, Nike tiang dumun masih gambar-gambar di kertas, dan karena dumun Nike tiang cepat menghabiskan buku gambar, dan kondisi ekonomi juga sulit, yang Nike sering gambar di lantai. Dumun rumah tiang Nike lantainya full isi gambar Nike. Entan lanjut Nike di SMP tiang kelas 1 Nike tiang sudah mulai kerja Nike di batik. Nah, Nike tiang juga belajar gimana sketsa dan juga mewarnai di batik. Terus Nike setelah SMA untuk SMA tiang ngambil jurusan pariwisata kebetulan. Tapi Nike di waktu luang tiang juga bekerja. Nike menggambar baju. Nike pas menggambar baju Nike tiang untuk gambarnya Niko sih masih berupa bunga sama burung kayak kentan. Nah, tapi di satu sisi tiang sebenarnya lebih tertarik dengan tradisi, gambarnya tradisi. Jadi Niko di kelas 2 Niko kayaknya Niko tiang menggambar baju dan gambarnya Niko pewayangan. Nah, Niko sempat lumayan banyak yang peminatnya. Dari sana
tiang menjual baju, dan dari sana mungkin jerumangku di sini melihat dan nyuruh tiang menggambar pertama niko ulap-ulap, habis niko baru naik level ke ke kerap. Nah, sampai sekarang pun masih ke kerap, dan juga tiang juga makin menekuni di bidang digital. Seiring perkembangan zaman serta kemajuan teknologi informasi, melukis tidak hanya dilakukan menggunakan media kanvas ataupun kertas saja, tetapi dapat memanfaatkan media digital sebagai media untuk melukis. Apalagi Yuwana kelahiran 27 Desember 1994 ini bertekad ikut serta dalam pelestarian seni dan budaya Bali, khususnya dalam bidang seni rupa, dengan memanfaatkan media digital, terlebih di tengah situasi pandemi seperti saat ini yang membatasi segala aktivitas di luar rumah. Karena itu, semenjak 2 tahun belakangan ini, Debbie mulai memanfaatkan media digital dalam membuat sebuah lukisan, membuat desain logo ataupun seni rupa lainnya. Debbie menceritakan penggunaan media digital dalam membuat berbagai macam lukisan maupun desain logo bermula ketika dirinya membuat desain baju dengan gambar pewayangan yang diposting di akun media sosial miliknya. Sampai saat ini dirinya yang bekerja di bidang pariwisata dan terpuruk karena dampak pandemi lebih memanfaatkan waktu luang yang ia miliki dengan membuat berbagai macam lukisan sesuai pesanan seperti gambar berupa ornamen Bali, ornamen Jawa, juga ornamen-ornamen Jepang atau ornamen lainnya yang disesuaikan dengan pesanan. Dan juga tiang juga makin menekuni di bidang digital. Digital niko 2 tahunan. Niko berawal dari tiang gambar baju niko. Gambar baju tiang posting di sosial media, di Facebook, waktu Nika masih di Facebook. Nah, ada yang tertarik Nika menyuruh tiang untuk menggambar di bidang kertas, mungkin dipakai untuk desain baju. Nah, dari sana terus berkelanjutan sampai sekarang. Nah, pas pandemi seperti sekarang, karena kebetulan tiang bekerja di hotel. Karena pandemi seperti sekarang niki kan tamu jarang dan kerjanya juga jarang sekarang. Saya lebih fokus ke bidang seni di digital maupun yang manual seperti kekerap gitu. Nah, untuk digital niko tiang tergantung napi yang dipesan. Apa aja, bisa ada yang berupa ornamen Bali, ada yang memang budaya luar, maksudnya di luar Bali seperti Jawa, ada juga yang sampai Japanese yang kayak Jepang gitu, banyak juga yang order. Nanti tergantung request apa aja ya bisa gitu. Menggunakan media digital dalam membuat lukisan atau gambar objek tertentu, jelas ada perbedaan jika dibandingkan dengan melukis secara manual menggunakan media kertas atau kanvas. Jika menggunakan media digital, proses pembuatannya lebih cepat karena didukung berbagai fitur yang ada di dalam alat yang digunakan. Sedangkan jika melukis secara manual dengan media kertas atau kanvas, pembuatannya lebih rumit dan memakan waktu. Nah, untuk perbedaan sendiri sih pada dasarnya sama saja. Karena walaupun kita menggambar di digital, kita juga harus punya basic lah kan di manual. Nah, untuk perbedaannya sendiri, kalau di digital itu kita bisa lebih cepat untuk menggambar karena sudah didukung oleh aplikasinya. Seperti kita membuat dua sisi yang biar simetris atau sama, ini sudah ada
toolsnya kayak gitu. Jadi kita gambar satu sisi aja, sudah langsung di sisi yang satu nih udah otomatis kan. Jadi kita lebih cepat untuk menggambar, prosesnya nih lebih cepat, dan banyaklah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh digital niki, seperti pewarnaan dan langsung filenya nih berupa format digital. Jadi kalau misalnya Dumun sebelum tiang punya alat niki, tiang juga buat di kertas kinten. Jadi setelah di kertas nih awalnya, setelah selesai tiang scan, tiang edit sedikit gitu. Niko lumayan memakan waktu. Kalau sudah langsung kita di media digital, niko formatnya langsung kan. Nah, manual untuk niko memang lebih sulit ya. Tapi sana yang kalau misalnya kalau misalnya kita salah, itu kita langsung harus, kalau masih di tahap sketsa sih tidak masalah, tapi kalau sudah kita tahap inkingnya, niko kalau salah ya harus mengulang kita. Niko yang salah satu juga yang kendala yang kalau di media kertas lah manual gitu. Jadi kalau misal di digital niko langsung tap 2 jari aja niko ampun balik lagi gitu. Kalau kita mencari cepat niko pasti digital. Tapi kalau tiang pribadi feel-nya kurang dapat kalau misalnya digital gitu. Tapi manual nih menurut tiang pribadi nih gimana pun lukisan manual nih akan selalu lebih bagus dari lukisan digital, karena rasanya nih lebih berasa yang manual gitu. Nah, bagaimana Yona Bali? Kegiatan Yohana yang kerap disapa Debbie ini dengan memanfaatkan media digital dalam membuat lukisan seperti desain logo hingga membuat suatu lukisan yang dipadukan dengan ukiran Bali. Sangat menginspirasi dan juga menarik sekali, bukan? Nah, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil Debbie dan bagaimana kira-kira Debbie dalam membuat kekerap. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah di Yohana Max. Yona Bali selain memanfaatkan media digital dalam membuat berbagai macam lukisan seperti desain logo hingga melukis suatu objek yang dipadukan dengan ukiran Bali, namun Kadek Debbie Kurnia juga mempunyai kemahiran dalam membuat kekerap, yaitu melukis suatu objek di atas kain putih. Kerap kali Debbie mendapatkan pesanan kekerap untuk sesuunan dari desa yang sebelumnya harus melewati proses ngendak sebelum proses melukisnya ini. Dan waktu pengerjaannya pun tergolong tidak singkat yang membutuhkan waktu bahkan mencapai 1 bulan lebih lamanya. Nah, kira-kira seperti apa ya kegiatan Debbie dalam membuat kekerap ini? Untuk itu pemirsa, langsung saja kita saksikan. Ini dia. Yona Bali Ikadek Debbie Kurnia merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, Imade Ribing dengan Niwayan Siti. Selain aktif dalam kegiatan melukis yang kini lebih memanfaatkan media digital sebagai media melukis dan menghasilkan berbagai karya seni, Yohana yang terjun di bidang pariwisata ini juga terampil dalam membuat kekerap, suatu gambar tertentu yang dibuat di atas kain putih yang kerap kali digunakan dalam upacara keagamaan di Bali. Kekerap bukanlah gambar yang dibuat sembarangan, melainkan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti menentukan hari baik dalam memulai proses menggambar. Pertama, kekerap yang akan digunakan untuk petapakan ataupun sesuunan. Biasanya, kekerap ini dipesan oleh masyarakat atau desa adat tertentu dengan gambar yang disesuaikan dengan tujuan penggunaan kekerap atau sesuai permintaan dari pemesan. Untuk Pembuatan kerap sendiri, Niko yang awal Niko SMA Niko yang dari jual baju Niko, setelah Niko dilihat oleh jero mangku disuruh lah buat ulap-ulap dumun buat kekerap sampai sekarang Niki
teruslah buat ke kerap. Genten untuk pembuatannya sendiri niko biasanya yang bedakan mana yang memang untuk sesuwunan yang disakralkan, mana yang memang untuk pribadi. Nah untuk pembuatnya sendiri niko yang kembali serahkan ke masing-masing desa adatnya Napi Banjarnya genten. Biasanya karena masing-masing niko mempunyai adatnya beda-beda. Niko yang serahkan dumun di sana pun api harus memang ngendak dumun sarang jero mangkunya atau gimana. Niko setelah proses di sana, kainnya dibawa ke sini genten. Nah di sini yang juga proses kalau untuk sesuwunan niko memang yang pada dasarnya yang mencari hari baik. Nah tergantung juga kekerabnya. Kalau memang kekerabnya yang agak seram, yang biasanya cari kejang kliwon. Gitu. Kalau misalnya yang agak lebih ke bagus atau yang jegeng, ikut yang cari hari-hari purnama atau Buddha manis kentan biar juga kentan. Untuk kalau yang untuk pribadi sih, yang untuk awalnya nikah, ngendaknya nikah, tetap yang cari hari baik juga, tapi setelahnya nikah dan kentan. Nah untuk pembuatan kekerab sendiri, yang biasanya minta waktu 1 bulan untuk satu kekerab, dan biar juga hasilnya nikah memuaskan. Kentan. Dalam menggambar sebuah kekerab, Debbie memerlukan waktu sampai 1 bulan, bahkan lebih tergantung gambar yang dibuat. Karena sudah memiliki basic menggambar berbagai objek seperti gambar pewayangan, serta lebih menyukai lukisan dengan gaya tradisional, tidak membuat Debbie merasa kesulitan dalam proses menggambar. Dalam membuat kekerab terutama yang disakralkan, serta digunakan untuk petapakan atau sesuwunan, proses pembuatannya sangat diperhatikan. Baik dari pemilihan hari baik sampai penempatan kekerab pun sangat diperhatikan. Untuk teknik sendiri, kebetulan tiang karena belajarnya otodidak nih, tiang ya cari-cari sendiri aja tekniknya. Tiang pakai biasanya nih ke kuas dari bambu pertama untuk arsiran pertamanya, yang kedua baru kuas yang biasa. Nah untuk kesulitan sendiri, untuk kekerab sih, tiang karena mungkin suka ya, kesulitan sih nggak begitu, cuma biasanya yang terkendala di waktu aja karena pembuatannya lama dan bisa nunggu mood yang baik juga dulu baru bisa. Untuk kekerab yang disakralkan memang yang biasanya ya ditempatkan ke lain beda penempatannya, pas proses pembuatannya apapun nih ke berbeda, dengan air yang digunakan, cat yang digunakan, kainnya nih ke sami yang kualitasnya bagus gitu lah, dan penempatannya juga nggak sembarangan. Di masa pandemi seperti saat ini, dirinya yang bekerja di sektor pariwisata benar-benar merasa terdampak. Sehingga di masa pandemi ini, Debbie lebih mengintensifkan lagi kegiatan melukis serta membuat berbagai desain logo, baik dengan memanfaatkan media digital ataupun manual dengan media kanvas ataupun kertas. Selain itu, Debbie juga mengajak anak muda Bali untuk tetap melestarikan seni dan budaya Bali dengan memanfaatkan media digital mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini. Memang Tian kan sekolahnya backgroundnya nih ke pariwisata, kerja juga di pariwisata, tapi memang Tian dari kecil nih sudah dari kecil mungkin karena lingkungan nih Penestanan kan memang dulu terkenal dengan lukisan style yang artisnya. Dari kecil memang sudah sering melihat bapak ibu gitu gambar dan orang-orang sekitar gambar, dan memang dari kecil yang sangat tertarik dengan yang namanya barong. Yang belajar, yang memang lebih suka ke tradisi jatuhnya daripada ke yang modern. Terus memang gimana ya, mungkin karena feel-nya nih lebih dapat yang, dan juga gimana ya, menurut Tiang kalau misalnya kita membuat kerap nih atau kober kayak kentan yang diaturkan kentan ke puro nih ada kebanggaan tersendiri lah menurut Tiang. Untuk di masa pandemi ini memang di
tempat kerja saya yang di hotel kan memang tamu sepi ya. Sekarang memang saya lebih ke fokus ke seni ya. Apakah itu digital ataupun manual. Dia biasanya posting di Instagram gitu. Di Instagram sih biasanya niko astung karo niko lancar lah gitu. Yang sudah 1 tahun kira-kira niko dari awal pandemi niko astung karo ada aja yang order gitu lah. Lumayan lah gitu. Tiang sih dari tiang niko tapi biasanya terus berusaha mantan percaya diri dan walaupun kita bisa melestarikan seni niko dari segi apapun gitu. Misalnya sekarang lebih naik daun niko digital, kita bisa juga melestarikan budaya Bali niko di digital. Sekarang kan tinggal kita gimana caranya kita nih mengkombinasikan aja digital sarang seni nih bahkan tiang salah satu yang order nih kebetulan dia order dari Jepang ya nih dia malah minta yang desain Jepang nih harus dikombinasikan dengan budaya Bali gitu, ornamen Bali gitu lah karena dia bilang di sana lebih laku yang ada ornamen Balinya daripada yang pure Jepang gitu. Dan sih semua nih ada prosesnya, kita pelan-pelan aja nikmati proses. Suatu saat nih akan ada hasilnya. Gitu. Dengan menekuni bidang seni lukis, semoga dapat memotivasi serta mampu menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya dalam melestarikan seni dan budaya Bali yang adiluhung. Semoga dengan berbagai seni yang ditekuninya saat ini menjadi awal untuk meraih cita-cita dan mengembangkan bakat di bidang seni lukis. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan, karena kami akan hadirkan kembali informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu, saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan ingat terus kembangkan aktivitas jauhi dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan Ibu dengan selalu terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan juga dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe dan juga like di program Bali TV. Dan pemirsa, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.